Keylogger pada aspek keamanan komputer. Keamanan data dalam pengasihan komputer adalah salah satu bentuk yang harus diperhatikan baik secara fisik maupun non-fisik. Salah satu bentuk kejahatan pencurian data adalah merekam jejak keyboard komputer dengan bantuan hardware maupun software. Keylogger adalah teknik pencurian data dengan merekam ketikan di keyboard komputer. Dengan merekam ketikan komputer tersebut, pihak intruder dapat masuk dan mencuri. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami bagaimana cara kerja keylogger agar dapat dilakukan cara pencegahan dengan melakukan berbagai macam solusi dan juga untuk mempertahankan sistem keamanan data serta mengetahui software pendukung dan anti keylogger. Metode pencegahan terhadap keylogger dilakukan secara fisik dengan melihat hardware dan non-fisik yaitu software keylogger pada komputer tersebut. Perekaman jejak ketikan adalah suatu hal yang dapat terjadi di mana saja tanpa kita sadari. Hal yang paling penting untuk mengamankan data selalu mengawasi penggunaan media penyimpan data, network, dan selalu menggunakan antivirus yang terupdate. Pendahuluannya, bidang keamanan komputer secara terus-menerus mengalami perkembangan luar biasa sebab teknologi informasi memiliki pengaruh yang semakin tinggi terhadap bagaimana kita bekerja, berkomunikasi, berbelanja, dan menikmati hiburan. Seiring dengan perkembangan itu, maka semakin besar pula ancaman-ancaman terhadap keamanan komputer kita, baik ancaman berupa fisik maupun non-fisik, seperti security hole pada sistem operasi, serangan pada jaringan, virus, dan lain-lain. Dalam membangun sebuah sistem jaringan berbasis internet, masalah keamanan menjadi suatu hal yang mutlak diperlukan. Sistem yang dibangun tanpa adanya sistem keamanan yang baik sama halnya dengan mengajak pencuri untuk masuk ke rumah kita dan membiarkan dia mengambil segala sesuatu yang kita miliki. Seringkali kita membangun sebuah sistem, kita menemukan berbagai kerawanan dalam sistem kita. Namun hal itu kita anggap sebagai hal kecil karena kita tidak menganggapnya sebagai lubang keamanan. Kita tidak sadar bahwa kerawanan-kerawanan kecil seperti inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjalankan aksi kejahatannya. Menurut Howard tahun 1997 dalam bukunya An Analysis of Security Incidents of the Internet, menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Kemajuan sistem informasi memberikan banyak keuntungan bagi kehidupan manusia. Meski begitu, aspek negatifnya juga banyak, seperti kejahatan komputer atau penyerangan yang berupa penyadapan data di jaringan komputer oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi karena kurang pengamanan yang tepat maupun ketidaktahuan masyarakat awam. Bahkan korban penyadapan ini pun tidak sadar bahwa ada seseorang yang sedang menyadapnya. Penyadapan ini dilakukan juga dengan berbagai cara, salah satunya dengan merekam jejak pengetikan pada suatu media. Kerugian akan hal ini sangat berdampak pada keamanan data. Perekaman jejak pengetikan ini menggunakan suatu perangkat pembantu dalam proses penyadapannya. Pada kenyataannya, masih sedikit solusi yang tepat untuk mendeteksi maupun untuk mencegah aktivitas penyadapan ini. Dalam proses penyadapan jejak pengetikan ini, seluruh aktivitas pengetikan akan terekam secara keseluruhan apa saja kegiatan yang dilakukan. Tindakan ini merupakan suatu kejahatan komputer. Tujuan dari ini semua adalah untuk memahami bagaimana cara keylogger agar dapat dilakukan cara pencegahan dengan melakukan berbagai macam solusi dan juga untuk mempertahankan sistem keamanan serta mengetahui software pendukung dan anti keylogger. Menurut Hamzah 2004 dalam bukunya yang berjudul Aspek-aspek pidana di bidang komputer, mengemukakan bahwa pengertian kejahatan komputer adalah segala aktivitas tidak sah yang memanfaatkan komputer untuk tindak pidana. Sekecil apapun dampak atau akibat yang ditimbulkan dari penggunaan komputer secara tidak sah,
atau ilegal merupakan suatu kejahatan, dan dalam arti sempit kejahatan komputer adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan teknologi komputer yang canggih. Faktor-faktor penyebab kejahatan komputer. Beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan komputer makin marak dilakukan antara lain adalah: yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer. Ketiga, mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan, tetapi akan sangat sulit untuk melacaknya, sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini. Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh di atas operator komputer. Sistem keamanan jaringan yang lemah, kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya, para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya. Belum adanya undang-undang atau hukum yang mengatur tentang kejahatan komputer. Cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas internet dengan menggunakan teknologi, komputer, dan telekomunikasi. Macam-macam bentuk kejahatan komputer. Illegal access, akses tanpa izin ke sistem komputer dengan sengaja dan tanpa hak melakukan akses secara tidak sah terhadap seluruh atau sebagian sistem komputer dengan masuk untuk mendapatkan data komputer atau maksud-maksud tidak baik lainnya, atau berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lain. Hacking merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini yang sangat sering terjadi. Kedua, illegal contents. Konten tidak sah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Data forgery atau pemalsuan data merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai secretless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Espionage cyber, mata-mata, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized. Data theft atau mencuri data, kegiatan memperoleh data komputer secara tidak sah, baik untuk digunakan sendiri ataupun untuk diberikan kepada orang lain. Identity theft merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini yang sering diikuti dengan kejahatan penipuan. Kejahatan ini juga sering diikuti dengan kejahatan data leak, misuse of device, atau menyalahgunakan peralatan komputer dengan sengaja dan tanpa hak, memproduksi, menjual, berusaha memperoleh untuk digantikan, digunakan, diimport, diedarkan, atau cara lain untuk kepentingan itu. Peralatan termasuk program komputer, password komputer, kode akses atau data semacam itu. Sehingga seluruh atau sebagian sistem komputer dapat diakses dengan tujuan digunakan untuk melakukan akses tidak sah, intersepsi tidak sah, mengganggu data atau sistem komputer, atau melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum lain. Contoh kejahatan komputer: pemalsuan kartu kredit, perjudian melalui komputer, pelanggaran terhadap hak cipta, dan lain-lain. Keamanan komputer. Menurut Howard, tahun 1997 dalam bukunya Analysis of Security Incidents of the Internet menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Keamanan dalam sistem komputer sangat berpengaruh terhadap beberapa faktor di bawah ini. Di antaranya adalah: pertama, social engineering. Kedua, security hole pada sistem operasi dan servis. Tiga, keamanan fisik. Keempat, serangan pada jaringan. Kelima, DOS attack. Keenam, serangan via aplikasi berbasis web. Ketujuh, trojan, backdoor, rocket, keylogger. 8, virus, worm. 9, anatomy of a hack.
Menurut Wijak dalam bukunya Mengamankan Komputer dari Spyware tahun 2007, keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi, tipe keamanan jenis ini banyak menggunakan kelemahan yang ada pada perangkat lunak, baik perangkat lunak aplikasi maupun perangkat lunak yang digunakan dalam mengelola sebuah database. Aspek-aspek komputer, aspek-aspek keamanan komputer. Keamanan komputer meliputi 8 aspek antara lain. Yang pertama, authentication. Penerima informasi dapat memastikan keaslian pesan, bahwa pesan itu datang dari orang yang dimintai informasi. Dengan kata lain, informasi itu benar-benar datang dari orang yang dikehendaki. Kedua, integrity. Keaslian pesan yang dikirim melalui jaringan dan dapat dipastikan bahwa informasi yang dikirim tidak dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak. Ketiga, non-repudiation merupakan hal yang berhubungan dengan si pengirim. Pengirim tidak dapat mengelak bahwa dialah yang mengirim informasi tersebut. Keempat, authority. Informasi yang berada pada sistem jaringan tidak dapat dimodifikasi oleh pihak yang tidak berhak untuk mengaksesnya. Kelima, confidentiality merupakan usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Kerahasiaan ini biasanya berhubungan dengan informasi yang diberikan ke pihak lain. Ketujuh, privasi, lebih ke arah data-data yang bersifat pribadi. 8. Availability. Aspek availability berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. 9. Akses kontrol. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses ke informasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan masalah autentifikasi dan privasi. Kontrol akses seringkali dilakukan menggunakan kombinasi user ID dan password ataupun dengan mekanisme lain. Model penyerangan keamanan menurut Stellings tahun 1995 terdiri dari 4. Interruption. Perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan dari sistem. Contoh serangan adalah denial of service attack. Yang kedua, interception. Pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan. Yang ketiga, modification. Pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah aset. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Yang keempat, fabrication. Pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh dari serangan jenis ini memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Keylogger. Keylogger atau perekam ketika merupakan sebuah perangkat baik perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk memantau penekanan tombol papan ketik. Sebuah perekam ketikan biasanya akan menyimpan hasil pemantauan penekanan tombol papan ketik tersebut ke dalam sebuah berkas catat log file. Beberapa perekam ketikan tertentu bahkan dapat mengirimkan hasil rekamannya ke surat elektronik tertentu secara berkala. Keylogger dapat digunakan untuk kepentingan yang baik atau bahkan bisa digunakan untuk kepentingan yang jahat. Kepentingan yang baik antara lain untuk memantau produktivitas karyawan, untuk penegakan hukum dan pencarian bukti kejahatan. Kepentingan yang buruk antara lain pencurian data dan password. Keylogger yang berupa hardware besarnya seukuran baterai ukuran AA keylogger jenis ini dipasangkan pada ujung keyboard, sehingga mencegah data yang dialirkan dari keyboard ke CPU. Sementara itu, keylogger dalam bentuk perangkat lunak terpasang di dalam komputer dan bekerja secara tersembunyi. Cara sederhana untuk menghindari dampak adanya keylogger pada sistem operasi Microsoft Windows adalah dengan menggunakan fitur on-screen keyboard. Fitur utama pada umum pada keylogger, meskipun keylogger biasanya merupakan aplikasi yang padat, program-program ini menawarkan beragam fitur unik yang menjadikannya sebagai tool yang penting dan optimal bagi siapa saja yang ingin melacak kegiatan-kegiatan komputer. Kebanyakan keylogger mampu untuk melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, merekam semua situs yang dikunjungi ke dalam sebuah file pencatat, termasuk URL, potret-potret layar, judul-judul laman web, dan lain-lain. Kedua, menyimpan salinan email-email yang dikirim dan diterima sehingga Anda dapat melihatnya secara cakna. Ketiga, menyimpan salinan obrolan-obrolan pesan instan sehingga Anda dapat memantau di lain kesempatan sesuai keinginan Anda.
Keempat, melacak semua penekanan tombol di papan ketik di setiap aplikasi yang dijalankan di komputer yang diberikan. Perlu diingat bahwa pencatatan kata ini termasuk pengetik kata sandi, password, dan registrasi dan semacamnya. Kelima, memotret layar pada selang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Keenam, mengirimi Anda email atau mengikat Anda dengan cara lain seperti ketika komputer menjadi online atau digunakan untuk suatu kegiatan tertentu. Kebanyakan keylogger juga dapat mengirimi Anda file catatan melalui email ke alamat email yang telah ditentukan sebelumnya. Ketujuh, beroperasi tanpa terdeteksi dan tak terhindari. Para pengguna tidak akan bisa mematikan keylogger tanpa kata sandi administrator. Metode penelitiannya. Aspek keamanan komputer adalah bentuk pertimbangan yang menyatakan sebuah komputer bisa dinyatakan aman. Begitu pentingnya aspek keamanan dalam teknologi informasi sehingga beberapa perusahaan pengembang software menjadikan keamanan sebagai prioritas bisnisnya. Software yang aman menjadi nilai jual tersendiri bagi perusahaan pengembang dan menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan pengguna yang mengutamakan stabilitas sistem dan kerahasiaan datanya. Dalam penelitian ini membahas dua aspek pengamanan informasi dari serangan keylogger antara lain. Pertama, melihat fisik komputer. Biasanya komputer dipasang semacam alat yang mencurigakan seperti gambar kedua. Yang kedua, melihat non fisik, melihat di sistem tray atau sistem startup. Apakah ada program yang mencurigakan yang telah diinstal ke dalam komputer? Hasil dari pembahasan. Keylogger memiliki dua bentuk yaitu hardware dan software dengan karakteristik yang sangat berbeda membuat teknik mendeteksi dan pencegahannya pun juga berbeda. Dahulu sempat terdengar untuk menghindari software keylogger dapat menggunakan virtual keyboard yang dapat diakses melalui menu aksesoris, accessibility, on-screen keyboard. Penggunaan virtual keyboard ini tidak berguna untuk menghadapi software keylogger karena virtual keyboard ini tetap mengirimkan teks yang akan ditampilkan pada program dan teks ini tetap akan direkam oleh software. Bahkan keylogger juga dapat meng-capture tampilan teks tersebut. Untuk mencegah perekaman yang dilakukan keylogger, ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain. Yang pertama, virtual keyboard sangat ampuh dan berguna untuk mencegah hardware keylogger karena teks yang diketikkan tidak akan melalui keyboard asli dan juga tidak melalui kabel dan port keyboard yang telah dipasangin hardware keylogger. Yang kedua, menggunakan program anti-spyware atau antivirus yang tentunya selalu terupdate. Yang ketiga, mencari direktori yang disembunyikan. Karena biasanya pemasang keylogger membuat direktori yang tersembunyi agar tidak diketahui oleh pemakai. Namun langkah ini juga bisa membantu kita untuk mengetahui keberadaan suatu program yang tidak dikehendaki. Untuk melakukan langkah ini, jalankan perintah dir AHS pada command from yang akan menampilkan semua file dan direktori yang akan disembunyikan. Keempat, lakukan pengecekan proses aplikasi yang aktif pada task manager, kemudian lihat proses aplikasi yang aktif. Bila terdapat keylogger, sebaiknya dihapus saja dengan mengklik end process. Cek perangkat komputer Anda. Bila ada benda aneh di ujung kabel keyboard, kemungkinan itu adalah keylogger jenis hardware. Dari banyak resiko yang akan dihadapi oleh suatu sistem informasi, semuanya itu merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat dianggap remeh. Salah satunya terhadap file data yang merupakan suatu aset yang banyak digunakan dan selalu ada dalam suatu sistem informasi. Metode untuk mengamankan file dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama, atribut keying, yaitu suatu penguncian terhadap atribut sebuah file data. Setiap file data dalam sistem informasi komputer selalu diikuti oleh atribut file yang berfungsi untuk mengamankan file agar tidak dapat diserang oleh orang lain. Atribut itu terdiri atas read, yaitu penguncian atribut sehingga pemakai hanya dapat melakukan pembacaan saja terhadap isi file. Yang kedua, write, yaitu penguncian atribut sehingga pemakai dapat melakukan penulisan simpan terhadap isi file. Yang ketiga, X atau access, yaitu penguncian atribut sehingga pemakai dapat melakukan pengaksesan eksekusi file. Perintah penguncian ini dapat dilakukan dengan menggunakan perintah eksternal dari sistem operasi. Seperti yang pertama,
command line interface dalam disk operating system dengan menggunakan perintah attrib. Yang kedua, GUI, Graphics User Interface dalam sistem operasi Windows. Yang ketiga, compress keying, yaitu suatu pengujian terhadap hasil pemadatan file data. Setiap file data dapat dirubah ke dalam bentuk yang lebih padat dengan menggunakan aplikasi kompres, seperti RR, WZIP, dan lain-lain. Hasil dari kompres dapat dikunci dengan menambahkan password, kata kunci, pembuka file tersebut didekompres atau dikembalikan ke dalam bentuk semula. Prinsip kerja dari kompres adalah mencari karakter atau byte yang sering atau banyak berada dalam sebuah file data. Karakter tersebut akan dirubah ke dalam kumpulan byte yang lebih sedikit, kurang dari 8 byte. Kedua, enkripsi, yaitu merupakan suatu teknik merubah isi file data dengan bentuk rahasia yang tidak dimengerti oleh orang lain. Jenis ini proteksi data enkripsi terdiri atas pertama teknik substitusi, yaitu teknik yang melakukan proteksi data dengan cara menggantikan setiap elemen data atau karakter dengan karakter lain. Yang kedua, teknik blok, yaitu teknik proteksi data dengan cara mengkelompokkan beberapa karakter ke dalam blok-blok yang berisi beberapa karakter. Teknik permutasi, yaitu teknik proteksi data dengan cara menukarkan letak karakter-karakter yang ada. Keempat, teknik ekspansi, yaitu teknik proteksi data dengan cara menambahkan suatu karakter ke dalam data. Yang kelima, teknik pemadatan, yaitu teknik proteksi data dengan cara menghilangkan sejumlah karakter dalam data. Kesimpulannya, inti dari keamanan komputer adalah melindungi komputer dan jaringannya dengan tujuan mengamankan informasi yang berada di dalamnya, mencegah terjadinya suatu serangan terhadap sistem. Dengan demikian, kita perlu memperhatikan hal-hal yang dapat merugikan dalam proses pengamanan data. Proses perekaman jejak jejak ketikan adalah suatu hal yang dapat terjadi di mana saja tanpa kita sadari. Hal yang paling penting untuk mengamankan data selalu mengawasi penggunaan suatu media penyimpan data, network, dan selalu menggunakan antivirus yang terupdate. Sarannya begitu banyak teknik dalam mengamankan data dan informasi yang tersimpan pada sebuah media penyimpanan di komputer, di antaranya adalah dengan selalu mengawasi software-software yang terisikan dalam komputer tersebut. Melihat struktur hardware komputer tidak ada yang menunjukkan, teknik tersebut patut diterapkan apabila kita tidak menginginkan terjadinya resiko kehilangan data penting. Namun pemilihan teknik tersebut perlu dilakukan dengan cermat. Sekian dan terima kasih. Nama saya Efda Yunisar Siregar, NIM 210127005, jurusan Teknik Informatika Komputer. Terima kasih.